Good morning, what a lovely day. Good morning, what a lovely day. Good morning, what a lovely day. Good morning. And I'm going to ask you, good morning, Unesa, how are you? I'm good. Good morning, Unesa, how are you? Good morning, Unesa. Good morning, Miss Rosa. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Terima kasih. Jadi kalau tadi sudah ada penyegaran ya dari Ibu Yahya. Coba Miss Rosa mau tanya. Wah, Miss Rosa ke bawah nih, nanya langsung kepada peserta. Siapa yang bertanya yang tadi nih di sini seru banget ngobrolnya. Wow, bertanya ya. Apa yang mau pelajari tadi dari sesi 1? Literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Apa yang paling kayaknya, waduh, itu keren banget. Dari segi pembelajarannya, karena kan setiap sekolah mungkin berbeda-beda cara mempelajarinya. Berhubung sekarang ikut seminar, jadi lebih ada tambah lagi ilmunya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat tamunya. Nah, kita bisa lihat agak ke belakangan ya. Wah, aman. Bagaimana dengan dirimu? Tadi belajar apa? Langsung menyerahkan pada anak. Jadi sebenarnya kan lembaga dulu tapi kan harusnya pindah dulu itu. Jadi dapat ilmu, oh ternyata ada apa alurnya untuk pengenalan pada step by step. Luar biasa. Checklist. Dokter Yaya, mereka sangat memperhatikan. Ya, betul banget ya. Kalau saya lihat di PAUD Jakarta juga sama. Jangankan di Jakarta, kalau saya ke kota-kota itu juga sama. Lembang bilangannya dulu, baru bedahnya ya. Lalu tadi kita kan belajar, kebalik. Nah kalau kita belajar kebalik, mau nggak kita berubah? Mau dong ya, harus mau. Kenapa kita harus berubah? Kira-kira kenapa yang kita harus berubah? Saya cari-cari jawabannya. Kan lebih gampang. Kita bilang sama anak, ini 3. Kamu bilang ini 3. Daripada kamu harus nunggu. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Kalau kita tidak berubah, maka nanti nggak ada perubahan di masa depan. Ya, karena kita menghadapi apa? Generasi penerus bangsa. Ya. Saya pun harus terus bertransformasi supaya kalau saya berbagi bisa ada inspirasi buat orang lain. Begitu juga semangat-semangat daripada S1 PG PAUD, Bunda PAUD, para dosen, semua pegangan tangan untuk satu perubahan yang luar biasa. Ya, nah tepuk tangan dong. 2024 ini kita harus menanggalkan pemikiran kita yang sudah jadul kayaknya, zaman dahulu. Kalau tadi ya, saya sedikit kupas mengenai literasi dini. Coba, siapa nih yang sudah melakukan literasi dini di rumah maupun di sekolah? Yes, 1 dari anda semuanya. Oh, oke. Kita kasih tepuk tangan buat yang berani angkat tangan tadi. Thank you. Banyak sekali orang tua yang berkata, literasi tempatnya di sekolah. Padahal literasi dini itu tempatnya di rumah. Ini yang harus kita sama-sama edukasi kepada orang tua. Tidak boleh kita jadi guru, itu urusan orang tua.
dia harus cari sendiri di medsos katanya. Nggak bisa, kita sendiri harus punya semangat. Bagaimana anak-anak kalau tidak dapat literasi dini, matematika itu susah. Siapa yang pernah melihat anak muridnya belajar matematika sampai menangis? Mungkin pernah ya? Pernah ya? Kayaknya susah banget, padahal kita bilang itu cuma 1 sampai 10, lupa terus dia di angka 4. Lupa terus di angka 5. Belum lagi kalau mulai masuk menulis. Ibu guru 3-nya ngadep mana? Iya, ibu gurunya begini sama begini ya. Karena kalau kita bilang ngadep kanan atau ngadep kiri, kadang-kadang yang belum mengerti ya. Bahkan kita aja bisa jadi kita juga bingung kanan kiri. Mungkin ada yang masih bingung kanan kiri. Disuruh ke kanan tapi kasihnya kiri dan sebaliknya. Jadi kita bayangkan, jadi anak kecil itu tidak mudah karena banyak tuntutan. Hari ini saya akan bawakan topiknya matematika Montessori. Karena matematika itu selalu menarik. Siapa yang mungkin kurang merasa tertarik dengan matematika? Tidak apa-apa, tanganmu boleh kau angkat. Karena zaman dulu saya juga nggak tertarik. Iya, iya ya. Terima kasih sudah jujur. Oke. Oh. Zaman dulu saya punya matematika itu kata orang zaman dulu adalah jeblok. Jelek. Dan saya merasa susah banget kalau belajar matematika pakai nangis. Karena mama juga galak. Ibu guru apalagi yang lebih galak lagi dari saya karena dia sudah siap dengan penggarisnya. Oh, itu zaman yang mengerikan buat saya. Lalu tadi Dr. Yaya bilang mengenai bilangan, himpunan. Waduh, saya langsung keluar memori saya tentang buku cetak itu. Mengenai bulat, terus ada tas, tasnya banyak. Lalu nanti ada bulat, ada apa lagi? Nah itulah bilangan, himpunan ya, angka, skip counting atau bagaimana menghitung, loncat hitungnya. Harus memori yang bagus katanya di sana. Tapi akhirnya singkat cerita saya belajar Montessori, mendalami Montessori, dan ketika saya pegang material matematika, saya bilang, kenapa ya zaman dulu saya nggak dapat itu? Gampang sekali. Dan saya merubah cara pikir saya menjadi seperti, wah, matematika harusnya menyenangkan. Matematika harusnya menyenangkan, tidak menyulitkan. Kalau dengan cara Montessori. Dan selalu Montessori akan digaungkan nomor 1 biasanya matematika. Kenapa? Kenapa matematika? Karena hidup kita penuh dengan matematika. Betul ya? Tadi mungkin ada yang bicara, ini sampai jam berapa sih? Nah itu matematika ya, jam. Lalu kita juga bilang bahwa tadi pagi aku udah makan, kenyang banget, padahal cuma keluar 5.000 perak. Nah, itu juga matematika. Berapa nomor teleponmu? Nah, itu matematika juga. Terus apa lagi? Kalau bajunya merah, mungkin kerudungnya warnanya merah bata atau pink ya, atau kuning. Itu juga matematika. Maka kalau kita berpikir matematika selalu adalah angka, saya mendapatkannya ternyata salah. Matematika adalah bahasa. Bahasa yang disetujui oleh masyarakat di dunia. Matematika. Matematika ternyata saya temukan adalah sebuah kemampuan berpikir. Bukan hanya kemampuan berhitung, tapi kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir secara mandiri. Contohnya, anaknya tahu itu merah, yang itu coklat. Jadi dia bisa membedakan, berpikir, membedakan. Matematika balik lagi, kuantifikasi. Dia bisa hitung 1, 2, 3. Jadi total semuanya ada 3.
Bayangkan anak yang literasi dininya tidak sampai ke sana, nggak pernah ditanya, dan pernah diajak 1, 2, 3. Bagaimana sukacita sebagai orang tua punya anak kecil? Kalau itu nggak keluar, anak ini tidak mengerti dari totalnya berapa. Matematika juga bisa akhirnya pengelompokan gajah-gajah, pengelompokan kudanil, pengelompokan apa di rumah? Sendok dikelompokkan dari garpu, betul? Ada di rumahnya ya? Tempat sendok beda sama tempat garpu. Ada pengelompokan apa lagi? Kita tidak meletakkan uang di kamar mandi, basah nanti. Karena di kamar mandi ada yang namanya 1 set. Ada sabun, ada sampo, ada apa lagi? Kamar mandi. Sikat gigi, odol, itu ada di kamar mandi, bukan di dapur. Ya. Lalu juga apalagi mengukur. Mungkin bisa lihat anaknya, dia suka meletakkan barang di jajanin, dia ukur. Atau bagaimana kita bisa ngajarin anak tadi ya, mengukur ya, pakai pita. Seberapa panjang, seberapa pendek, mengukur besaran, seberapa besar, seberapa kecil. Ini bajunya kebesaran. Yuk kita cari yang lebih kecil. Matematika. Kalau bicara simbol tadi ya, lebih besar, lebih kecil, akan sangat mudah buat anak-anak apabila mereka secara konkret dan kontekstual sudah dapat fondasinya. Kalau bisa di rumah kita bilang. Makanya kenapa guru-guru PAUD akan mendapatkan kenapa itu anaknya nggak ngerti-ngerti. Ini salah terus. Cek kembali literasinya. Apakah dia mengerti apa yang kau ujarkan? Kalau dia tidak mengerti, itu berarti menjadi sisipan notes observasi kita harus kasih dalam keseharian dia sama kita. Karena sekali lagi kalau kita menuntut kepada orang tua, di rumah dong, berubah, mungkin sulit. Tapi apa yang bisa kita lakukan, makanya guru PAUD perlu bertransformasi. Bagaimana kita memandang hal ini sebagai satu hal yang sangat krusial. Karena apa? Zaman now, orang tua dua-duanya bekerja. Lalu tanda tanya, anaknya bagaimana? Ketika dititipkan dengan kakek nenek juga punya batasan ya, tidak bisa lari ngejar. Nanti kakek nenek jadi merasa kesulitan. Lalu katanya dikasih apa? Gadget. Nah udah anaknya diem di situ, tidak menyusahkan. Nah tantangan zaman now banyak. Kalau kita tidak bertransformasi, kita masih pakai cara pikir, cara ajar, cara memberikan lingkungan yang sama dengan 15 tahun yang lalu, makanya tidak cocok. Kita akan melihat anak-anak yang bosan di dalam kelas. Kita akan melihat anak-anak yang kita lihatnya kayaknya terlambat nih pertumbuhan dan perkembangannya. Kita akan melihat anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dan mudah sekali untuk bicara. Mereka tidak mampu, belum mampu belajar. Kalau bicara matematika, Dr. Montessori menuliskan seperti ini di salah satu bukunya, bahwasanya beliau tidak merencanakan memberikan matematika sebelum usia 4 tahun. Beliau katakan demikian. Dikarenakan anak-anak ini dinilai belum mampu untuk bisa diam, untuk bisa punya atensi, untuk bisa dua arah komunikasi. Tetapi ternyata material itu sudah ada. Beliau taruh semacam simbol angka, ya, hal-hal yang sangat sederhana, dan anak-anak punya ketertarikan bahkan sebelum usia 4 tahun. Makanya Dr. Marie Montessori mengatakan sebetulnya anak kecil itu sangat suka dengan matematika. Namun dia garis bawahin begini,
Matematika adalah salah satu subjek yang sangat sensitif. Kalau kita salah memberikan respon kepada anak ini akan merasa ini sesuatu yang kurang menyenangkan, traumatis, atau sesuatu yang sulit sekali untuk dipelajari. Jadi respon orang dewasanya sangat dituntut untuk bisa menghargai anak sesuai dengan kecepatan, sesuai dengan kemampuan, ya. Karena sekali lagi early childhood atau usia dini bukanlah usia atau periode di mana anak-anak sepatutnya berkompetisi. Tidaklah harusnya mereka dinilai A, B, C 100 atau bintang 5 atau bintang 3. Tetapi ini hanyalah sebuah window of opportunity, jendela kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang sebagai basis kehidupan. Saya ingat juga tadi Dr. Yaya ada bilang, siapa yang nggak pernah menjadi anak kecil? Nggak ada ya? Semua pernah jadi anak kecil, termasuk saya. Jadi tidak ada orang dewasa yang tiba-tiba dewasa. Selalu ada masa kecilnya. Dan apa yang terjadi dengan matematika dengan Anda bawa kepada di ruangan ini ya. Pada seminar ini kenangan tersebut gurunya seperti apa, achievement Anda seperti apa. Nah, mari kita lihat bagaimana matematika Montessori ini bisa terjadi dan menginspirasi ya. Cara belajar menyenangkan melalui metode Montessori. Next please, kita lihat slide berikutnya. Pendidikan adalah bantuan untuk kehidupan. Kata Dr. Marie Montessori, education is an aid for life. Pendidikan adalah bantuan untuk kehidupan. Jadi pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya terjadi di sekolah, tapi pendidikan juga harusnya terjadi di rumah. Karena kalau kita bilang apa itu kehidupan, rasanya kita bisa merenung. Apa itu kehidupan? Mungkin sudah lama sekali kita tidak merenungkan makna daripada kehidupan itu sendiri. Jadi bagaimana pendidikan adalah bantuan untuk kehidupan, pendidikan harus bisa mensupport kehidupannya anak. Apa yang anaknya butuhkan, pendidikan harus menjadi jawabannya. Nah, hal ini jarang diperdengarkan bahwa pendidikan adalah bantuan untuk kehidupan. Dikarenakan masyarakat masih berpikir pendidikan adalah SD, SMP, SMA, dan pendidikan yang paling penting katanya di universitas. Karena di universitas habis itu bisa cari uang. Tapi SD, SMP, SMA, dan apalagi TK ya tidak dilihat sebagai satu rangkaian tumbuh kembang. Sayang sekali. Maka kita perlu mengedukasi orang tua bahwasanya tidak TK, tidak ada universitas nanti. Tidak ada anak-anak di usia SD, tidak bisa nyampe ke sana juga. Tidak ada SMP, SMA, bagaimana bisa ke sana? Walaupun dikatakan ada anak-anak yang sangat luar biasa pintar, dia skip. Ya, itu pasti dengan satu kondisi tertentu. Namun balik lagi, perkembangan anak menunjang dia punya perkembangan selanjutnya. Jadi nggak ada perkembangan yang terputus ya. Di sini Montessori saya tuliskan mengutamakan ada 3. Subconscious mind. Subconscious mind berarti pikiran yang tidak sadar. Pikiran tidak sadar ini paling besar dan terjadi biasanya di bawah 3 tahun. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap anak itu akan diserap dengan sangat mudah dan tanpa filter. Nah itu yang harus hati-hati karena tanpa filter yang kotor pun ikutan. Subconscious mind ini adalah tempat gudangnya anak bisa panggil lagi informasi. Dan karena di Montessori ini banyak material seperti yang Anda lihat di depan, anak-anak bisa kerja sama tangannya dan dia punya pengalaman, maka di subconscious mind-nya itu rame informasinya, banyak sekali ya. 0 sampai 3 tahun informasi diambil begitu saja.
Jadi penuh subconscious mind-nya, gudangnya penuh. Tetapi nanti di 3 sampai 6 tahun yang terjadi adalah semua informasi di bawah 3 akan dikategorikan. Makanya kenapa ada pink tower? Bentuknya kubus, bedanya hanya di ukuran. Ya, warnanya sama, tapi seperti persis apa yang Dokter Yaya katakan. Dan bagaimana anak-anak harus bisa mengurutkan dari besar ke kecil maupun dari kecil ke besar, tapi tidak ditumpuk. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana subconscious mind nantinya bisa ada kompartemennya, jadi nggak berantakan informasinya. Yang kedua, ada yang namanya psychic development. Ini banyak diberitakan, perkembangan jiwa. Jiwa itu nggak kelihatan, terutama pas anaknya lahir. Tetapi perkembangan jiwa adalah sesuatu yang akan menggerakkan perkembangan lainnya. Karena jiwanya nggak happy, mau nggak anaknya meneruskan kehidupan? Nggak mau jawabannya. Kalaupun dia terus hidup, ya dia terpaksa di sana memendam. Makanya belakangan ini banyak yang bilang inner child ya. Oh, masih ada inner child-nya. Terus butuh healing tipis-tipis ya. Maka daripada itu psychic development perlu dipentingkan. Maria Montessori dalam periode pekerjaan beliau sampai beliau menutup mata, dia memperjuangkan perkembangan jiwa ini. Makanya kenapa ada lingkungan Montessori, lingkungan yang memberikan kebebasan menjadi dirimu sendiri. Dan dia percaya bahwa anak-anak ini hadir dengan potensi. Hadir dengan potensi. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes potensi anak, seharusnya kita belajar aja. Anak lahir dengan potensi. Percayakan kita anaknya punya potensi? Percaya ya, kemampuan yang mungkin kalau terus diasah akan menjadi sesuatu. Tapi potensi itu terus menunggu. Kapan ya aku terus diasah? Butuh konsistensi di sana. Lalu ada yang namanya fokusnya pada anak. Ini juga salah satu hallmarknya Dr. Maria Montessori, yang mana kita bisa rasakan hari-hari ini melalui kurikulum Merdeka. Fokusnya pada anak. Sudahkah kita berfokus pada anak bukan silabus? Sudahkah kita berfokusnya pada anak bukan lesson plan? Sudahkah kita berfokusnya pada anak bukan ego diri kita? Itu ya semangat dibawa oleh Dr. Maria Montessori. Karena kalau kamu fokusnya sama dirimu, kamu akan memaksa anak. Kalau kamu fokusnya sama silabus, kamu akan minta anak meninggalkan dirinya dan makan silabusnya. Dan kalau kamu fokusnya juga sama apa lagi? Sesuatu yang di luar anak itu nggak akan pernah kelihatan. Ya, dan ketika anak kecil di bawah usia 6 tahun terutama dipaksakan untuk berfokus pada hal yang lain bukan dirinya, dia akan meninggalkan dirinya. Nah, kalau dia udah meninggalkan dirinya, akan tercipta nanti orang dewasa yang tidak kenal dirinya mau apa, dirinya suka atau tidak, atau bahasa kerennya di medsos adalah people pleaser. Ya, people pleaser. Kamu lebih suka nyenengin orang lain daripada kamu tahu dirimu sendiri. Tapi once kamu mau kenalan sama dirimu, kamu merasa kayaknya aku nggak berharga. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bisa bahas lagi ya. Oke, jadi fokusnya harus pada anak. Dan Montessori terkenal akan 2 hal, absorbent mind dan sensitive period. 2 hal ini yang kita harus percaya anak punya. Absorbent mind kontraknya hanya 6 tahun. Di bawah 3 tahun dikatakan anak itu punya otak seperti spons, menyerap dan membangun yang namanya subconscious mind dengan cara tanpa dia sadari dia belajar. Gak perlu pakai usaha. Wah, itu sangat menyenangkan sekali. Jadi mudah sekali mengajari anak saat-saat itu melalui role modeling, melalui bermain di bawah 3 tahun. Di atas 3 tahun dikatakan anak-anak punya yang namanya absorbent mind, tipenya conscious mind, pikirannya sadar. Aku mau bekerja sama yang ini, aku gak mau, aku maunya yang ini. Dan yang ini
dikerjakan berulang-ulang, dan ketika berulang-ulang maka pemahaman bisa terjadi karena berulang-ulang. Absorbent mind dikatakan sebagai internal aid supaya anak-anak ini bisa belajar dengan sangat mudah, karena intinya 0 sampai 3, 3 sampai 6 itu adalah fondasi kehidupan. Tidak boleh tidak punya fondasi yang kuat, ya, karena katanya hidup ini keras, ya. Hidup ini keras, hidup ini susah, hidup ini apa? Perjuangan luar biasa, ya. Ini pejuang-pejuang PAUD nih. Hidup ini perjuangan, betul sekali. Tapi seperti saya bilang, kita bisa bertransformasi. Hidup ini menyenangkan. Hidup ini patut untuk disyukuri. Hidup ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kita ganti mindset kita, nanti anak-anak juga bisa ganti mindset mereka, ya. Dan yang kedua, sensitive period. Sensitive period berbicara mengenai ada satu periode dalam kehidupan anak yang mana dia sangat tertarik akan satu karakteristik dari lingkungannya. Nah, di sana dia akan seperti seorang scientist, ilmuwan yang terus-menerus mintanya untuk melakukan hal itu atau menelusuri hal tersebut. Ya, ada sensitive period terhadap order, keteraturan, ada periode terhadap bahasa, periode terhadap sosial emosional, ada sensitive period juga terhadap benda kecil, terhadap gerakan, terhadap belajar menggunakan 5 indera. Semua hal itu membawa anak menjadi siap untuk hidup. Maka daripada itu, kalau nanti kita mendalami metode Montessori, kita harus mengetahui terutama 2 hal ini, ya. Next slide please. Kita lihat lagi. Tidak semua orang paham Montessori dan filosofinya. Makanya tadi dibilang, ya, banyak sekolahan pakai label Montessori, tapi hati-hati, belum tentu yang di dalamnya memahami apa itu filosofinya, bagaimana cara penggunaan materialnya yang tepat, bagaimana menghormati anak dan fokus sama anak. Maka penting untuk memahami secara holistik. Saya jabarkan ada 6 keunikan Montessori, ya. Yang pertama, kelasnya itu bedanya 3, 1 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9, 9, 12, 12, 15, 15, 18 tahun. 3, karena apa? Hidup kita gak selalu sebelah kita usianya sama. Mendobrak pengkotak-kotakan. Kata orang lebih gampang ngajarin 1 tahun. Tapi ternyata setelah saya coba, saya dulu guru tradisional, menjadi guru Montessori lebih gampang di Montessori. Karena apa? Tugas saya tinggal duduk, observasi, lihat anak-anak itu udah bekerja. Anak-anak itu bersama dengan temannya yang lebih tua, lebih muda, mereka tahu bagaimana bersikap. Dan kita persiapkan dia untuk hidup, karena hidup tidak selalu dengan yang seumur, ya. Lalu yang kedua, individual lesson plan. Kadang kita menemukan ILP hanya ada untuk anak-anak yang dalam kategori ABK. Tetapi kalau di Montessori, setiap anak adalah spesial. Mereka punya kemampuan yang berbeda. Mereka punya keunikannya masing-masing, kecepatan yang berbeda, sehingga individual lesson plan adalah sesuatu yang akan bekerja dengan maksimal dari guru kepada anak-anaknya, ya. Yang ketiga, tidak ada nilai atau grade. Kita tidak menilai anak ABC 100, bintang 5, bintang 3, tidak ada. Dan juga yang kita lakukan adalah observasi. Apa yang anaknya lakukan? Berapa lama? Bagaimana caranya? Ada nggak simptom yang kita bilang, wah happy banget mukanya, atau dia frustasi, dia kecewa? Yang keempat, di dalam sekolah 3 jam siklus belajar. Karena siklus belajar ini penting sekali untuk nantinya keberhasilan membangun kemandirian anak. Yang kelima, tidak disebut guru, tapi Montessori directors. Dan yang keenam, bebas pilih material. Ini yang seringkali kalau Anda tidak mendalami filosofinya, Anda akan merasa bebasnya tanpa batasan. Lalu kelasnya kayak Titanic, pecah belah, ya. Nah, ini dia.
yang makanya bagaimana seorang guru Montessori atau Montessori directress, dia perlu betul-betul memahami bagaimana metode ini bisa terjadi tanpa kehilangan kelasmu dan materialnya hilang kemana-mana, ya. Nah, di sini juga saya tuliskan lingkungan Montessori, jadi tidak bisa Montessori ini tidak disupport sama lingkungannya. Lingkungan yang mana ada materialnya, ada rak terbuka, lingkungan di mana rasio guru dan anak itu tidak kecil, cukup besar, dan mana lingkungan itu juga bisa kasih kebebasan buat anaknya, tapi dalam batasan dan peraturan yang jelas, ya. Ini keunikan daripada sekolah Montessori yang mana nanti di akhir saya akan kasih lihat kepada Anda beberapa siswa saya di Jakarta, ya. Next please. Nah, kita masuk ke matematika. Dr. Maria Montessori melihat bahwa anak-anak punya kecintaan akan angka, ya. Matematika yang di Montessori itu sangat terstruktur. Jadi kalau orang bilang, apa itu matematikanya? Saya yakinkan Anda, kalau anak-anak itu mengikuti metode Montessori dari usia 3 tahun, dia pada usia 4 tahun akan bisa menyebutkan angka 4 digit, 1.236 unit. Karena pada dasarnya kalau di Montessori kamu harus kuat di 0 sampai 10. Nanti kamu belajar yang namanya nilai tempat melalui bentukan-bentukan material. Nanti kamu waktu itu bisa berhitung bagaimana ngelihat materialnya, kamu ingat itu namanya apa, tinggal dihitung ada berapa ribuannya, ratusannya, puluhan, dan juga unit. Maka akan bisa terjadi yang namanya pertambahan 4 digit. Yang penting ketika ditambahkan semua angkanya jangan lebih dari 10 dulu. Semua dalam maksimum adalah 10, kalau bisa hanya 9. Setelah anak sudah paham konsepnya, baru kita bisa ajarkan bagaimana satu angka ditambah satu angka bisa lebih dari 10, kita bisa tukar. Dan ketika ditukar, apa yang terjadi? Oh, ada penambahan hierarki sebelah kiri, ya. Maka ketika anak-anak menjajaki material Montessori, tidak lagi kita akan menemukan anak-anak yang bilang 11 itu 1 dengan 1, 11 itu 10 dengan 1, 12 itu 10 dengan 2. Mereka paham konsepnya. Karena kalau 11 itu 1 dan 1, itu hanya disuruh hafal, ya. Matematika Montessori ini punya karakteristik di mana dari yang dibersamai, jadi harus selalu sama gurunya belajarnya, nanti lama-lama bisa dilepas ketika anak-anaknya sudah paham konsep. Terutama ketika mereka sudah mulai bisa menulis angka, menulis recording hasil jawaban, maka kita baru bisa kasih namanya worksheet. Jadi kalau dibilang di Montessori nggak ada worksheet, ada worksheetnya, tetapi mungkin bentukannya berbeda, ya. Alright, next. Nah, ini Maria Montessori yang punya syarat anak masuk matematika. Kalau anaknya belum ada centang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, lebih baik kita usahakan dulu. Baru kita yuk duduk sama ibu guru, kita belajar angka 1, 2, dan 3. Yuk duduk sama ibu guru, kita belajar mengenai nilai tempat, ya. Apa saja syarat? Yang pertama, harus mandiri dalam bekerja. Bayangkan anaknya nggak mandiri, terus kamu mau ngajarin matematika. Anak bilang, nggak bisa, ibu aja yang ambilin, ya, atau ibu aja yang nulisin. Anaknya harus mandiri dalam bekerja. Yang kedua, lancar bicara dan memahami pembicaraan. Miss, aku speech delay, kata ibu. Udah diajarin belum matematikanya? Kenapa anakku belum ngerti ya Miss 1 sampai 5? Lah, belum lancar berbicara. Ini perlu dilancarin dulu, karena bicara itu 2 sisi.
Komunikasi dua arah. Matematika dan belajar matematika bersama ibu guru perlu bisa mendengarkan. Anak yang masih ngomong aja sendiri bisa nggak? Masih susah. Pasti Bunda PAUD akan merasa ini sangat menantang. Karena mau ajarin dia ngomong sendiri, atau dia tidak paham aku bicara apa. Ketika aku bilang pilih nomor 3 atau pilih angka 3, dia bingung apa maksudnya pilih. Ya, Anda balik lagi literasi dasarnya nggak ada di sana. Yang ketiga, siklus kerjanya lengkap. Mungkin kita pernah lihat, bukan hanya anak-anak ya, tapi orang dewasa juga. Kalau kerja, terus udah gitu otaknya bilang, belum beli makanan buat makan siang. Kerjanya setengah jadi, ditinggalin, pergi makan siang. Ntar makan siang, berpikir, ya ampun, anakku belum dijemput. Waduh, go kayak dulu di sana, cari mobil. Jadi lupa, katanya mau skiing, tapi tidak ada yang betul-betul selesai. Nah itu kita tidak inginkan anak dalam kerja dia harus selesai. Dia pilih, kerjakan, selesaikan, kembalikan. Itu prinsipnya. Jadi semudah kalau di rumah mengajarkan anak setelah selesai main, kembalikan. Baru kamu boleh pilih lagi. Apa? Main lagi, kembalikan. Main juga satu-satu. Jangan semua dicampur. Karena kalau dicampur akan ada tendensi kamu jadi merusak. Kamu menjadi agresif. Kamu ada tendensi kamu malas nanti beresin karena banyak sekali. Jadi kita perlu ajarkan anak kita bagaimana main satu, selesai, balikin. Lalu yang keempat, punya kontrol diri dan disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin bukan hukuman. Disiplin adalah tahu yang baik dan yang tidak baik. Disiplin bermula dari batasan yang kita berikan di lingkungan. Baru anaknya bisa disiplin. Disiplin tidak bisa kamu udah ibu ajarin, nggak boleh begitu, nggak bisa. Disiplin dia harus mengalami. Disiplin dia perlu untuk tahu dengan diri dia sendiri. Disiplin harus ada batasan di lingkungan. Disiplin yang harus ada, punya kontrol diri. Kapan ya kira-kira anak punya kontrol diri? Kontrol diri bisa terjadi apabila gerakannya pun terkontrol. Kalau gerakan tidak terkontrol, sulit sekali memiliki kontrol diri. Ya, kontrol diri itu bisa termasuk bagaimana orang lagi ngomong, aku dengerin. Itu kontrol diri. Bagaimana orang lagi bertanya, ya aku akan menjawab. Bagaimana aku tahu aku udah kenyang, aku stop. Bagaimana aku mengambil sesuatu sesuai dengan kebutuhanku. Itu kontrol diri. Kalau anakku masih belum punya kontrol diri, akan sulit. Kamu bilang, ayo kita hitung, ada 10. Nanti mulutnya lebih cepat dari tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada baru 3. Atau tangannya lebih cepat daripada mulutnya. Bagaimana juga ketika guru mempresentasikan, dia mau, aku mau sekarang, tidak punya kontrol diri di situ. Ya, saya yakin banyak sekali anak-anak zaman now yang sulit kontrol dirinya muncul. Karena apa? Karena mereka tidak banyak diberikan kegiatan bergerak. Hanya dengan bergerak jadi tahu bagaimana mengkontrol badan ini, melihat situasi, dan itu kepandaian yang luar biasa. Untuk nanti ketika seumur dengan kita tahu dalam situasi apapun kita bisa punya kontrol diri yang baik. Ya. Next, 5. Perkembangan motorik sesuai dengan usia. Masih yang tadi, maaf slide-nya. Thank you. Pastikan perkembangan motoriknya sesuai dengan usia. Anaknya bisa manjat nggak? Anaknya bisa slide, bisa ayunan, bisa pindahin bara, bisa gunting, bisa meremas. Semua yang namanya motorik halus dan kasar harus sesuai usia. Keenam, bisa berkonsentrasi dan fokus pada pekerjaan. Dari mana datanya konsentrasi? Konsentrasi datanya dari minat. Kalau Anda tidak minat dengan apa yang saya paparkan, Anda tidak akan berkonsentrasi. As simple as it is. Kalau anak tidak minat, dia nggak akan berkonsentrasi. Buat dia just wasting my time. Hanya buang
untuk saya, kata anaknya. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak paham. Aku nih lebih seneng ngitung kancing begini. Nah itu, dia konsentrasi ngitung kancing. Ini banyak juga terjadi di SD. Anaknya duduk main kancing, gurunya ngomong. Nah itu balik lagi ke kontrol dirinya bermasalah, kontrol gerakannya bermasalah. Dia dikatakan tidak bisa berkonsentrasi, padahal mungkin ada hal-hal yang anak ini perlu dibantu karena dia tidak minat apa yang terjadi di depan, ya. Lalu yang ketujuh, bekerja dengan simbol. Ya, bekerja dengan simbol. Jadi sebelum masuk ke abstrak, tadi kerjanya pakai simbol, ya. Sebelum simbol, atasnya ada visual, ada kekonkretan. Ya, bagaimana kita harus tahu cara anak belajar. Kalau kita nggak tahu cara anak belajar, nanti kunci tidak pas ngebuka pintunya. Oke, next please. Abis ini ada Bapak Blaise Pascal. Ada yang pernah baca Bapak Blaise Pascal punya teori? Nah nanti boleh di googling. Marie Montessori ini terinfluence sama Bapak Blaise Pascal mengenai matematika, mathematical mind. Ya, pikiran matematika. Lalu Marie Montessori menuliskan, man's mind was mathematical by nature, and that knowledge and progress came from accurate observation. Sudahkah anak-anak kita mengobservasi dengan akurat? Kalau kita masih melakukan anak-anak ini satu, kita nulis satu. Anaknya bisa punya kebingungan, aku harus dengar atau aku harus lihat. Karena mereka punya kontrol, dia punya integrasi baik yang kita punya. Coba dilihat nih ya, diremas, digulung, jadi deh play-doh-nya. Anaknya sudah melihat, mendengar, mengingat. Udah 3 hal yang kita harapkan. Dan anaknya masih 3 tahun. Itu hal yang tidak mudah buat anaknya. Ya, jadi dikatakan dari observasi akurat melalui biasanya melihat, lalu dia pegang, dia coba, maka matematika itu bisa terbentuk. Children display a universal love of mathematics, which is par excellence the science of precision, order, intelligence. Ilmu pengetahuan akan presisi, keteraturan, dan intelijensi ke matematika. Itu luar biasa sekali. Jadi jangan sampai kita membuat anak-anak tidak suka matematika. Ya, kita sendiri yang perlu untuk mengalami matematika sekali lagi, supaya jangan nanti kita bilang matematika memang susah. Kalau di benak kita sebagai guru, sebagai orang tua masih matematika itu adalah sulit, maka ketika kita dapat PR matematika dari sekolah buat anak kita, apa yang terjadi? Tidak mau dikerjakan, males, bawaannya marah ke anak. Gimana sih nggak mau? Karena kita sendiri juga tidak suka sama matematika itu. Secara tidak langsung akan mempengaruhi kita punya respon. Ya. Next please. Kita lihat lagi. Melihat matematika di kelas Montessori. Yuk kita lihat ya, ini anak-anak murid saya. Silahkan. Nah, kelihatan nggak ini matematika? Karena ada presisi. Kalau dia masak dan dia mencuci tidak bersih, nggak presisi, itu gagal. Langsung kelihatan. Jadi yang sedang dilakukan oleh anak-anak ini, mereka mengasah mathematical mind. Jadi matematika tidak selalu harus dengan material ataupun worksheet. Kita harus kasih kesempatan mereka mengenal lingkungan dan membangun pengetahuannya, pemahamannya. Itu akan lebih mudah nantinya masuk ke abstraksi. Next please, kita lihat selanjutnya. Kalau ini saya yakin semua orang akan bilang itu matematika banget. Apa yang sedang dilakukan? Yang satu, pegang kartu angka, mengurutkan. Tidak diminta menulis, hanya mengurutkan. Itu kemampuan mathematical mind. Kemampuan untuk mengenal simbol. Lalu ada yang satu lagi, menumpuk
barang yang ada di depan. Belajar berhitung dengan benda konkret. Next please. Di mana matematikanya? Prediksi. Prediksi. Apalagi? Pola. Pola. Apalagi? Dia nggak presisi, jatuh pasti. Ya. Ini juga termasuk matematika. Dan dia mengalami bagaimana mengukur secepat apa mau naik ke atas, bagaimana caranya. Next please. Kita lihat lagi, mengenal kalender, tentu berhubungan dengan angka. Lalu yang sebelah kiri, Pengelompokan. ya, dia mengurutkan namanya number rocks kalau di Montessori. Dimana kalau tadi dokter Yaya bilang 5 itu datangnya dari mana? 5 itu selalu diikutin oleh 1, oleh 2, oleh 3, oleh 4, dan ada si 5. Terjadi 5. Number bond, kelekatan pada angka. Next please. Kita lihat lagi dalam ngelem. Kira-kira kan ada perkiraan, ada ketepatan cara, mencocokkan, bisa membedakan, bisa menjodohkan, bisa menghubungkan. Itu bagian daripada pemikiran matematika. Next please. Kita lihat lagi bagaimana si anak laki sedang cobain paku sama obeng gini. Ketepatan, balik lagi, akurasi daripada gerakan. Lalu ada yang sedang cleaning the window, membersihkan jendela. Itu juga bagian daripada pemikiran matematika. Kalau kamu tidak presisi, kamu tidak tahu yang mana yang harus dibersihkan dengan alat itu, nanti bisa gagal. Ya, nextnya ada apa lagi? Coba kita balik ke yang tadi, file yang ada anak sedang bekerja dengan obeng. Apa sudah habis slide-nya? Next. Terus lalu satu lagi habis ini. Nah, lihat ada yang sedang mengurutkan warna dari terang ke gelap, gelap ke terang. Ya, bisa membandingkan, setelah itu mengurutkan, membedakan. Lalu bagaimana anak itu menyusun balok-balok dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Konsep abstrak yang dikonkretkan, itu metode Montessori. Next please, kita lihat masih ada kan? Nah, menyusun dari yang paling besar ke paling kecil. Material susun-susun ini yang termasuk Pink Tower ini, Maria Montessori mengambilnya dari rumah sakit tempat ngetes orang-orang yang punya penyimpangan ataupun mereka yang punya trauma seperti kecelakaan, mengetes bagaimana mereka punya motoriknya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini nanti mau ada yang coba yang paling kecil, apakah tanganmu bergerak bergetar? Nah, di situ berarti kontrol muscles, kontrol kita punya otot yang perlu dilatih, kerja dengan barang yang kecil-kecil, ya. Lalu yang sebelah kiri bagaimana puzzle, ya, bermain jigsaw puzzle di Montessori. Anak-anak punya yang namanya trinomial dan binomial cube. Ini adalah kubus yang dibelah-belah dan di dalamnya punya warna-warni yang mana merupakan representasi dari aljabar. Next please. Memotong, coba dilihat. Yang satu pakai pisau nilon, yang satu pisaunya stainless. Banyak orang pasti takut, wah nanti tangannya kepotong. Tapi ternyata tidak. Anak-anak saya ada yang kepotong tangannya, ya, luka dia. Tapi setelah itu apakah membuat dia tidak mau melakukan ini lagi? Mereka mau. Mereka mau dan mereka jauh lebih berhati-hati karena punya pengalaman, bisa mengukur, bisa mengulang, tapi kali ini dengan sangat hati-hati.
Mereka semua berproses dan berprogres dari pisau nilon, akhirnya mereka ke pisau stainless. Tentunya besarannya harus kita berikan sesuai dengan tangan anak ya. Tidak boleh kasih pisau yang langsung besar, harus yang kecil. Ujungnya juga harus membulat, tidak boleh kerunting. Next please. Apakah masih ada slide-nya? Satu lagi. Ya, sambil kita tunggu ya slide-nya. Oh, sudah habis. Terima kasih ya. Menarik nggak? Menarik kan? Nah, kapan-kapan boleh nanti janjian ke sekolah saya di Jakarta? Ya, wow, main-main. Atau mau ada yang ke Surabaya? Nanti boleh kontak ya. Ada salah satu sekolah yang saya bimbing juga ada di Surabaya. Nanti bisa layangkan surat apabila mau studi banding, mengobservasi bagaimana kehebatan anak-anak kecil ini punya kemandirian dan mereka membangun pemikiran matematikanya sepanjang hari tanpa ada yang mengajari ya. Oke, kita ke bagian paling seru yaitu material. Mau lihat kan? Caranya gimana ya? Ya oke, saya ke bawah dulu. Nah, material yang saya bawa ini adalah material sensorial dan material yang namanya itu sendiri ya. Oke. Baiklah. Di belakang mau berdiri ya, boleh berdiri, mau mendekat sedikit juga it's okay biar kelihatan. Ini yang warna pink namanya pink tower. Pink tower ini konon banyak dibeli oleh ibu-ibu dan juga sekolahan, tapi nggak tahu sebenarnya buat apa material ini ya. Saya juga kerap mengajarkan kepada anak SD yang tidak ngerti besar dan kecil, terutama kalau tulisannya jelek, tulisannya itu besar dan kecil, ngomongin tulisannya dong, dicoba ya, konsisten dia tidak ngerti. Pakai material ini. Material pink tower ini akan membuat anak-anak mengasah dia punya visual persepsi ya, visual kan mata, bangun persepsi. Karena persepsi itu selalu ada ya di dalam pikiran kita. Bangun persepsi yang punya keteraturan. Jadi anak-anak akan diajak untuk bagaimana menumpuk. Sederhana sekali. Tetapi pink tower yang asli, yang otentik, dia memiliki berat. Nah, beratnya itu untuk bangun anak-anak punya fine motor skill dan juga kekuatan otot tangan. Di mana kekuatan otot tangan ini sangat berguna nantinya untuk mereka menulis. Karena kalau menulis cepet capek, nanti nulisnya nggak selesai-selesai, ya. Nah, ini dia pink tower, dari yang paling kecil sampai paling besar, besar ke kecil, anak perlu bisa mengurutkan. Very simple tapi powerful. Lalu material selanjutnya yang membuat anak banget karena berhubungan dengan warna. Anak-anak suka sekali dengan warna ya. Nah, coba siapa yang bisa bantu Miss Rosa? Miss Bani ada di mana ya? Oke, Miss Bani sebelah sini boleh pegangin ya. Nih ya, materialnya seperti ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita bilang sama anaknya. Kalau anaknya cuma satu, kita bisa kasih dia pilihan. Warna apa yang kamu paling suka? Merah. Boleh ibu, mari maju. Saya presentasikan buat ibu. Silakan. Ibu sebelah sini. Kalau kita sama anak, ibu dekat sama Miss Rosa nggak apa-apa. Ya. Kalau kita sama anak, anaknya selalu sebelah kirinya kita, ya. Karena kita tidak bisa blocking areanya anak, kita mau presentasi. Tapi kalau misalnya kitanya kidal, ya, kita akan di sebelah kanannya anak, karena kita akan begini, dia akan lihat. Tapi kan karena saya dominannya di
kanan, maka anak saya ada di sebelah kiri saya, ya. Intinya tidak boleh ngeblocking. Nanti kalau blocking, yang anak lihat tangan saya yang besar. Ibu suka warna merah, sama kayak Miss Rosa. Miss Rosa ambil ya warna merah nih. Ya, spontannya anak, dia langsung pegang. Itu spontannya anak, nggak apa-apa. Oke, ini warna merahnya ya. Lihat ya. Ya, lihat terlebih dahulu. Oh, pintar anaknya bilang merah tua. Dia tahu, ya. Ini dari merah tua, terus ini setengah agak tua. Setengah matang ya Bu. Makanya masih kecil. Iya. Gimana ya? Ulang lagi ya. Miss Rosa, ini dari merah tua, merah jambu, merah jambu. Ini merah apa ya? Merah bata. Ini merah apa ya? Merah muda. Iya, ini pink tua, pink setengah pink, ini pink muda. Terima kasih. Sekarang kita acak, kita lihat ibunya beneran bisa atau enggak ya. Oke. Yuk silakan ibu, kita urutkan dari yang paling tua sampai yang paling muda. Benar, tepuk tangan dong. Ya. Jadi tadi lihat ya, ada anak kecil yang bilang ini merah tua, merahnya setengah tua, ya. Tapi saya tidak mengkoreksi, karena namanya kan anak kecil, dia tahunya itu, ya. Maka ketika tidak dikoreksi, dia terus jalan. Coba saya koreksi, bukan itu, coba pikir lagi, pasti dia stop. Dia nggak mau melakukan apa yang seharusnya mungkin dia lakukan. Lalu apalagi dia kepengen sekali untuk menunjukkan dia bisa. Itu ciri khas anak kecil di situ. Lalu tadi ada melihat dia menukar, berarti terjadi proses, ada komparasi, bagaimana mengingat sebelumnya apa, setelahnya harusnya apa, ya. Ini kalau masuk tes IQ juga bisa nih. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi material color box 3 ini ya yang mengurutkan ini material yang luar biasa sekali. Mari Montessori katakan, kamu mau ngajarin anakmu melukis atau mewarnai, tapi kalau anaknya nggak tahu warna dan gradasi, kamu nggak bisa di situ, ya. Maka daripada itu penting sekali untuk anak-anaknya mengetahui mengenai warna dan cara membandingkannya, membedakannya sampai pada akhirnya anak-anaknya bisa mengurutkannya. Yang terakhir ya, siapa yang mau ke depan? Ayo 2 orang deh boleh. Come on, ayo 1, 2, ya 3 boleh. Ini boleh masuk ke depan. Ibu bisa di sebelah saya bertigaan ya. Boleh? Iya boleh. 1 orang akan pegang ini. Siapa yang mau pegang kartunya? Kamu pegang kartu, kalau pegang kartunya sebelah sini. Baiklah, berdua di sini ya. Coba perhatikan Miss Rosa ya. Yang ini 1000, yang ini 100, yang ini 10, dan yang ini satuan. Ya,
Coba ibu ambil 2000. Mana ribunya tadi? Ya, ini ribunya harusnya ibu. 1.000 tadi kan diminta 2.000, berarti ada berapa banyak rumusnya? 2. Ditumpuk 2.300. Ratusnya berarti ada 3. Mana ratusnya? Sebelah sini. Iya. 300 20. Ambil puluhannya 2 unit. Oke. Ya, betul sekali. Sekarang ibunya ya. Ibu, kakak ambil 1.200. Di sebelah sini 1 unit. Ya, kita akan tambahkan ya. Jadi tadi ada 2.310 dan 2 unit. Lalu ada 1.210 dan 1 unit. Kita tambahkan, kalau nambah dari unit ya. Kita langsung tambahin. Ada berapa totalnya ibu? Boleh minta kartunya yang kecil 3. Angka 3. Sekarang kita tambahkan. Ini totalnya ada berapa? 10, 20, 30. Boleh kartunya 30. Lalu yang ini hitung ibu. 100, 200, 300, 400, 500. Boleh kartunya 500. Terima kasih, kita taruh di sini. Terakhir ribunya. 1.000, 2.000, 3.000. Boleh kartunya 3.000. Jadi total kita punya berapa? 3.533 unit. Menyenangkan tidak? Senang ya? Oke deh, terima kasih. Ya. Walaupun, boleh silakan duduk lagi. Walaupun singkat dan juga sempit nih waktunya, tapi saya senang sekali ini bisa terjadi bank game ini kita bilangnya. Karena ini adalah material yang saya bilang selalu tidak gagal untuk mempesona anak kecil maupun orang dewasa. Kesulitan ribuan disimplifikasi dalam material konkret yang pada akhirnya anak tidak diminta untuk mencatat terlebih dahulu, tapi dia bisa melihat angkanya. Jadi ketika angkanya disusun 3.533 ya. Nah, susunan angka seperti ini, anak bisa bilang yang 3.000 yang mana, yang 500 yang mana, yang 30 yang mana, yang 3 unit yang mana. Ya, terima kasih. Selesai sudah. Saya kembalikan lagi ya. Oke, ada. Ya. Sekarang kami Bani atau nanti? Nanti ya. Baiklah, moderatornya saya undang kembali. Ibu moderator ada di belakang. Iya, di belakang. Terima kasih Unesa. Beri tepuk tangan. Luar biasa sekali Miss Rosa menghadirkan alat peraga untuk kita juga mengetahui bagaimana kira-kira permainan matematika di Montessori itu seperti apa. Dan tadi juga kita diingatkan bahwa Montessori itu bukan sembarangan. Jadi memang kita perlu memahami bagaimana Montessori serta apa yang terkait ada di dalamnya, begitu ya Bu ya. Dan kita juga harus mengerti. Jadi nggak hanya cuma sekedar tahu, tapi juga kita harus mengerti seperti itu. Karena kedua pemateri sudah memaparkan materinya, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin saya bisa minta tolong satu panitia untuk mengantarkan mic kepada penanya yang nanti ada yang ingin bertanya, mungkin para bunda-bunda bawang kita yang luar biasa. Wah, ini sebelah sini juga ada, sebelah sana juga ada. Minta tolong dong, bisa dimulai dari yang sebelah sini dulu. Bisa berdiri Ibu? Ya, silakan untuk bertanya.
Bisa perkenalkan diri juga Bu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Koya dan Miss Rosa. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada teknis ya. Alhamdulillah yang diterangkan dari Dr. Yaya tadi sebagian besar sudah terlaksana di lembaga kami. Kami ada satu kegiatan yaitu menghitung mundur. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami menemui masalah-masalah ketika anak itu sudah di TK, ternyata mereka bingung ketika mereka mundur. Jadi sebelum 8 itu apa ya? Maka memang kami juga mengajarkan konsep tadi yang sudah disampaikan, pengurangan dalam bentuk konkret, tetapi kami juga mengajarkan berhitung mundur, baik melalui lagu, melalui lompatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Montessori, apakah kegiatan ini cukup efektif dan bagaimana mengaplikasikan supaya lebih efektif lagi untuk anak usia dini? Kami di usia 2 sampai 4 tahun. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan Bu Yaya atau selesai ingin menjawab. Terima kasih ya, yang berhitung mundur. Selalu Bang ya, kalau kita ngarah kepada metode Montessori ya, repetisi adalah kunci. Kita tidak bisa mengharapkan anak 2 sampai 4 tahun langsung hafal. Ya, terutama ini kan konsep mundur. Cek dulu kalau dia jalan mundur dia berani atau tidak. Dan yang kedua, bagaimana sambil berjalan mundur sambil berhitung, bagaimana lagu-lagu itu terus dikumandangkan, bagaimana hitung mundurnya itu sama-sama. Kan pernah meninggalkan anak terutama yang tidak bisa sendirian, karena dalam kesendirian itu dia akan lebih banyak bilang dirinya yang bodoh. Tapi kalau kita membersamai anak dan merepetisi, dia akan bilang aku bisa, aku mampu, aku pede, aku tahu, karena aku tahu ada guruku di sampingku. Tapi karena aku tahu, aku tidak bergantung, aku bisa mandiri. Jadi terus merepetisi. Sampai kapan? Sampai anak itu menunjukkan kemandiriannya dan dia bilang, aku udah tahu, dan dia bisa presentasikan dan itu benar. Itulah harga kesabaran daripada orang dewasa untuk menikmati hasil bahwa anaknya bisa. Tidak instan, tetapi melalui proses dan progres yang nyata. Ya, semoga bisa bantu jawab. Bu Yaya mau ditambah? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi teman-teman, ketika mengenalkan konsep bilangan, tidak bisa langsung berondongan begitu ya, 1 sampai 9 dikenalkan bareng-bareng begitu. Karena seringkali ada mahasiswa, bukan mahasiswa, guru ya, guru PAUD itu seperti itu. Dikiranya anak-anak itu kalau dikenalkan semuanya bareng-bareng malah dia cepat tahu. Kenapa jadi double? Karena mengenalkannya itu ada prosedurnya ya. Jadi diawali mungkin 3 bilangan dulu, 1, 2, 3 dikenalkan pada anak ya. Kemudian nanti sekalian, karena kita mengenalkannya untuk anak usia dini itu sebaiknya menggunakan multisensor ya. Auditorinya dapat atau disaksikan dengan melihat lambangnya, lambang bilangan. Kemudian ada bendanya juga. Kemudian visual ya, visualnya lihat gambarnya, ada benda-bendanya. Kemudian auditorinya bisa disertakan, bisa dikombinasi dengan main tepung, boleh. Kemudian ada kinestetiknya, ada main lompat gitu ya. Jadi anak gerakan lompat untuk merepetisi konsep bilangan itu. Jadi kalau mau mengenalkan bilangan, memang nanti kalau sudah 1 sampai 3 diacak begitu ya. Jadi diajak posisi lambang bilangannya. Kemudian nanti dia ditanya ini bilangan berapa. Kemudian disuruh menunjuk mana bilangan 3, mana bilangan 1, mana bilangan 2 begitu. Itu pola yang dilakukan. Setelah itu boleh sensornya bisa ditambahkan
bilangan supaya nanti dia tidak terbalik. Lalu kalau sudah tuntas sampai angka 9, dia diajarkan mengurutkan dari 1 sampai 9. Bukan sampai 10, sebenarnya 1 sampai 9 dulu boleh. Nanti kalau setelah itu angka 10, karena 10 itu nanti ada polanya 10, 20 kayak di sistemnya Montessori ya. Supaya anak-anak nanti tidak tertukar antara 11, kemudian antara 12 dengan 21. Itu nanti ada kemungkinan tertukar kalau mengenalkannya langsung berontongan gitu. Jadi memang harus ada pola, kemudian urutannya seperti apa, mengenalkan dari 1 sampai 9 diurutkan, kemudian ada benda-benda konkretnya dipasangkan, ya. Nanti anak-anak kalau mau berlatih mundur boleh. Tadi juga sudah saya sependapat kalau ada permainan lompat karena ada kinestetik untuk repetisi ya, lompat ke depan, kemudian boleh berjalan mundur atau bisa lompat ke belakang. Tapi guru harus memang mendampingi, tidak dibiarkan anak begitu saja karena bisa jadi dia double counting antara lompatnya dia sama berhitungnya itu tidak sama. Kalau seperti itu dan tidak dikontrol oleh guru, maka pemahaman bilangannya dia yang salah itu akan menetap, tidak bisa dibetulkan. Oh, begitu ya, saya kira Ibu yang bertanya. Ya, bagaimana Bu jawabannya, bisa diterima? Luar biasa. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Oh, waduh banyak sekali nih kakak-kakak, tolong dibantu yang panitia. Kira-kira yang mana? Oh, di belakang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan Bunda Mei. Saya dari TKA dari Kecamatan Iun, Surabaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini, luar biasa. Terima kasih kepada kedua pembicara, luar biasa. Guru saya, Bu Yaya, dengan Bu Rosa. Terima kasih banyak ilmunya dan sangat menginspirasi. Yang mau saya tanyakan seperti ini. Saya tertarik dengan Bu Rosa tadi yang mengatakan bahwa pendidikan adalah jawaban dalam kehidupan. Nah, di sini kita memang selaku guru harus berkomitmen untuk mempunyai perubahan dalam mengajar, dan mengajar itu memang dibutuhkan seni tersendiri, begitu ya Bu. Saya pun masih belajar sampai saat ini. Lalu yang pertama ya, maaf ini ada beberapa pertanyaan Bu Rosa. Yang pertama, saya tertarik sekali untuk menggunakan metode Montessori di pembelajaran kami di sekolah. Lalu bagaimana mengkaitkan dengan pengelompokan tadi yang memang satu kelas itu 3 tahun ya, seperti usia 1 sampai 3 tahun, usia 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, pada kenyataannya kami ini kan masih di bawah naungan Dinas Pendidikan seperti itu ya Bu. Jadi kami di sini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan mengkombinasi begitu. Lalu cara pertama yang harus kami lakukan seperti apa Bu untuk penerapan metode Montessori ini supaya kami bisa berkomitmen dengan guru-guru di sekolah perlahan namun pasti nanti kita menuju ke pembelajaran yang seharusnya seperti itu, karena menarik sekali dan sudah sejak lama saya ingin menggunakan metode Montessori di lembaga saya seperti itu. Lalu yang kedua, luar biasa tadi Ibu, saya malah tertarik untuk membelinya. Gimana kami bisa membeli untuk penunjang pembelajaran, karena selama ini memang sulit sekali kami mendapatkan beberapa penunjang pembelajaran seperti APE itu tadi. Nah, karena itu kan beratnya juga mempengaruhi. Biasanya itu dari bahan plastik, Bu Rosa. Dan itu kalau memang berat APE-nya biasanya dari balok. Jadi balok-balok dari balok yang kecil, maksudnya dari balok yang besar sampai ke balok yang kecil. Namun kalau untuk yang seperti tadi Ibu sudah menjelaskan di depan, itu sangat tertarik sekali. Barangkali bisa share di sini sebagai alat penunjang kami di sekolah. Seperti itu Bu Rosa. Jadi bagaimana cara kami untuk memulai pertama melangkah menggunakan metode Montessori. Seperti itu Ibu, terima kasih banyak. Tetap sehat selalu. Ya. Nah, buat yang mau mengaplikasikan
mengaplikasikan metode Montessori, tapi sekolahku sekarang ini masih satu kelas ya 1 tahun ya, anak 3 sampai 4, 5. Bisa nggak? Bisa. Kita bisa punya di dalam 1 minggu, mulai dengan beberapa kali kita gabung kelas kecil sama kelas besar. Mulai dari situ sambil bagaimana guru-guru beradaptasi. Tetapi harus diiringi juga dengan training guru, karena tanpa betul-betul memahami filosofi dan juga apa sih makna daripada 3 tahun itu, saya melihat lebih banyak guru yang akan merasa kelelahan, merasa ekspektasinya tidak nyampe, ya tidak sampai. Anak-anaknya tuh nggak mau diem, anak-anaknya tidak mau mendengarkan. Lalu nanti pertanyaan orang tua, loh, kok anakku digabungin sama yang masih kecil ya? Apa yang gede itu akhirnya jadi main terus, katanya begitu. Berarti kan sekarang ekspektasinya adalah calistung, ya udah pasti ya. Biasanya endingnya ke situ. Maka daripada itu bisa dimulai dengan exercising dulu. Sekarang ini mencoba sembari jalan belajar di situ. Yang kedua mengenai material APE. Saya encourage untuk terutama yang sensorial seperti Pink Tower ini, yang dari balok-balok, carilah yang otentik. Anda bisa cari di Game Montessori, GAME, Game Montessori atau Cornerstone Montessori. Dua-duanya ada di online shop yang warnanya orange. Lihat, Instagram juga ada. Silahkan. Dua-duanya memberikan pilihan material, namun material di sana semuanya bisa saya bilang sangatlah baik dari segi berat maupun kualitasnya. Ya, semoga bisa bantu ya. Terima kasih. Bagaimana Bunda? Sudah terpenuhi pertanyaannya? Sudah. Oke, terima kasih. Ini Mas Deko bagian depan juga katanya minta tolong. Siapa? Oh, ibu yang tadi jadi anaknya Miss Rosa, ibunya Miss Rosa, iya. Oh, kesini dulu. Boleh sekali. Terima kasih Mas Deko. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Titin. Pertanyaannya boleh nanti bisa dijawab sama Bu Yaya atau Miss Rosa. Tadi saya sempat menyimak dari paparan materi tadi, mungkin saya juga bisa menyimpulkan bahwa di metode Montessori ini ada beberapa tadi sempat saya rangkum. Jadi di metode Montessori ini tadi kan menekankan tentang eksponensial, jadi anak diajak bergerak supaya ada pengalaman seperti itu. Terus ada juga jadi ini guru ini menyediakan beberapa alat atau bahan yang sudah siapkan. Terus ada di rumah belajarnya juga sampai pembimbingan yang one-on-one lesson. Jadi anak secara pribadi dan penanganannya tentang tips memecahkan masalah. Pertanyaan saya, kalau kita secara ini kan guru-guru PAUD ya. Kalau lihat di metode Montessori atau sekolah Montessori itu adalah sesuatu yang mahal. Sekolah Montessori itu adalah sekolah yang mahal karena di situ di dalamnya ada beberapa bahan materi semuanya bahan belajar itu juga mahalnya harus ya. Sebenarnya kita guru PAUD ini sebenarnya berkeinginan sekali, tapi apa daya apa daya lah karena kadang bahan materi di situ itu mahal banget, jadi kita akan menyesuaikan jadi lembaga. Pertanyaan saya dan Bu Yaya, mungkin kami bisa diberi masukan apa bedanya, kesamaan dan keunggulan metode Montessori itu dengan beberapa metode yang kita kenal. Apalagi saat ini kita sudah viral di rumah itu metode PBL, PJBL, Inquisi atau lain-lain gitu. Terus ini, apakah metode Montessori kalau misalnya kita sebagai guru pendidik itu sudah berusaha untuk belajar filosofi tentang metode Montessori atau apa berkeinginan
untuk menerapkan di lembaga kita. Apakah metode atau studi ini bisa diterapkan di sekolah yang sederhana? Oke. Terus di metode studi ini kan sekolahnya di situ kan sudah memfasilitasi berbagai semuanya. Yang kepikir saya, apakah di sekolah studi ini juga mengeksplor kegiatan itu di lingkungan, karena di situ ada konsep numerasi, adalah beberapa pendekatan di secara konkret gitu. Pertanyaan yang ketiga, apakah dari bahan atau materi yang di Montessori ini, bahan seperti ini, bolehkah kita itu bisa memodifikasi atau mengganti bahan tersebut dengan bahan yang lain atau budaya yang konkret seperti itu? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Bu Yaya, saya ambil beberapa ya. Model pembelajaran betul banget Bu Yaya. Kalau material sensorial itu tidak bisa disubstitusi semuanya. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi banyak kan nggak bisa. Sensorial ini hal yang berkaitan dengan si kayu-kayu. Tapi kalau nanti kita belajar mengenai bunyi, itu ada substitusinya, bisa. Jadi memang material Montessori ini punya prinsipnya sendiri, di mana ada isolasi karakteristik. Maka kalau mau disubstitusi harus ngerti prinsipnya. Kedua, kalau kita bilang sekolahku sederhana, saya mau bilang ya, ada sekolah di tengah padang gurun buat orang yang sama sekali nggak bisa bayar. Tapi Montessori di sana dengan material-material yang seperti ini. Namun apa yang dilakukan oleh si manajemen, dia mempekerjakan beberapa orang yang bagus di tangannya ya, bisa bikin kayunya. Nah itu kan mempermurah dibandingkan dia beli langsung sama vendor. Jadi selalu ada cara sebetulnya. Hanya saja prinsip daripada setiap material itu harus kita pegang. Contoh nyata kalau di Indonesia, beberapa murid saya itu orang-orang yang buka sekolah, mereka buka ada di Wonogiri. Ada Wonogiri ya, di Wonogiri dia buka sekolah. Tapi saya melihat dia bisa memberikan kualitas material itu yang baik. Kok bisa? Saya melihat cara dia untuk mendapatkan investor, ataupun cara dia untuk mana yang harus yang premium, mana yang kita bisa bikin sendiri. Jadi diatur, di situ tuh bisa ada pengaturannya. Lalu kalau kita kepentok budget, tentunya berarti kita balik lagi harus apa, mengatur. Maria Montessori bilang begini, tidak mungkin kita minta setiap rumah punya material, karena material itu mahal. Tapi sangat mungkin kita meminta setiap rumah bisa paham menghargai anak. Jadi bisa nggak ya, aku pakai filosofi Montessori menghargai anak, tapi materialnya sedikit? Saya kan bilang bisa aja. Karena itu lebih baik daripada kamu punya semua material tapi kamu tidak menghargai anak. Saya pun akan, dengan akal budi saya akan pilih yang sebelah situ, dimana aku nggak punya banyak, tapi aku hargai anak sebagai anak yang bisa bertumbuh dan berkembang secara mandiri. Tetap ada memilih, kebebasan memilih, tetap ada batasan yang jelas, tetap ada barang konkret. Apakah anak yang tidak pegang pink power jadi lebih tidak pintar daripada anak yang pegang? Saya harus bilang tidak, nggak seperti itu. Kepintaran dan perkembangannya ditentukan oleh lingkungan dan respon orang dewasa. Jadi kalau saya nggak punya pink tower di rumah buat anak saya ada 3. Tapi apakah anak saya jadi lebih tidak pintar daripada anak murid saya di sekolah saya yang pegang pink tower? Oh tentu saja tidak.
Saya buktikan dengan bagaimana saya menerapkan metode Montessori yang menghargai anak, kasih kebebasan, jelas batasannya, anak-anak tetap bisa berkembang dengan luar biasa. Jadi apakah ini bisa disubstitusi? Kalau kita bisa beli Pink Tower ini, kita berikan kepada anak, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kita belum ada budgetnya, bukan berarti kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Sangat relatif hukumnya menurut saya. Ya, Montessori itu hadirnya di mana? Untuk orang kaum papa, orang yang paling miskin di Italia, di Roma. Saat itu di Casa dei Bambini. Dia hadir untuk anak-anak dari keluarga yang tidak dipandang. Anak-anak usia 3-12 tahun. Jadi, kok dia bisa ada material ini? Karena dia kenal tukang kayu. Ya, dia kenal tukang kayu, dan dasarnya Maria juga dia adalah dokter. Pasti mungkin dia juga udah punya modal, tetapi di balik dia, karena dia pintar, banyak orang yang mau invest, banyak orang yang mau support, karena dibutuhkan orang yang mau peduli sama anak-anak tersebut. Jadi bagaimana sekolah bisa mengelola dana atau budgetnya, saya percaya masih bisa. Oke, don't lose hope. Saya kasih ke Ibu Yaya sekarang metodenya. Silakan Bu Yaya. Baik, terima kasih Miss Rosa. Karena ini mahasiswa S2 ya yang bertanya, jadi saya menjawabnya sedikit teoritis terkait dengan model pembelajaran. Jadi tadi kayaknya pertanyaannya ada hubungannya dengan apa bedanya Montessori dengan PJBL gitu ya. Nah, harus ditanya balik nih. Kalau misalnya sekolah itu menggunakan sentra, kemudian mau menerapkan PJBL, bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa ya? Ya. Jadi sentra kemudian mau menerapkan PJBL bisa. Caranya seperti apa? Langkah sentranya tetap jalan atau dirubah? Langkah sentranya tetap jalan atau dirubah? Langkah sentranya tetap jalan. Karena ada bedanya begini, teman-teman semuanya. Kalau istilah, ini dua istilah berbeda ya. Model pembelajaran itu merupakan langkah-langkah guru dari awal sampai akhir, ada sintak ya. Jadi langkah pertama apa? PJBL itu merupakan model pembelajaran yang memiliki sintak sudah pakem ya. Awal apa sampai 10 sintak misalnya ya, itu dilaksanakan. Kemudian kita berbicara sentra. Sentra itu kalau di PAUD dikatakan dengan model pembelajaran, tetapi sejatinya sentra itu bukan model pembelajaran kalau secara teori pendidikan. Sentra itu merupakan pendekatan, karena dalam sentra itu sudut pandang guru itu adalah bagaimana membawakan proses pembelajarannya itu. Jadi proses pembelajarannya itu dikemas menggunakan beberapa unsur. Unsur pertama misalnya ada pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan sesudah main. Lalu kalau mau menggabungkan sentra dengan PJBL, berarti ditaruh di mana PJBL-nya? PJBL-nya taruh di mana? Pada waktu sebelum main bisa sudah dimulai ya, sintak PJBL dimasukkan di situ. Saat main PJBL sintaknya misalnya dari 10, mungkin 1 sampai 2 ditaruh di sebelum main. 3 sampai 7 saat main, 8 sampai 10 sesudah main. Begitu cara mengkolaborasikan. Nah, kalau berbicara tentang Montessori itu sejatinya juga sebagai pendekatan, ya. Tapi memang dikenal dalam PAUD itu sebagai sebuah model Montessori. Jadi itu kalau kita sebut sejatinya secara teori pendidikan, Montessori itu adalah sebuah pendekatan model Montessori kalau mau di istilah sebutan. Tapi kalau teorinya memang Montessori itu sebagai bagian dari sebuah pendekatan. Kenapa pendekatan? Tidak ada sintaknya. Di Montessori itu bukan sintak 1 sampai 10 tidak ada. Ya, tadi paparan dari Miss Rosa tidak ada sintaknya. Yang ada filosofi Montessori, berarti ada unsur di dalamnya yang harus dipenuhi oleh para direktris ya sebagai seorang guru untuk
juga tidak bisa diawali. Tapi kalau misalnya yang ini, yang untuk matematika ya, material matematika ini bisa menggunakan stick ya. Kalau misalnya 10 sticknya dilengketin jadi satu isolasi atau bagaimana ya, menunjukkan puluhan. Kemudian ada ratusan nanti dikumpulkan lagi jadi 10, satu lembar 10 tadi isi 10 stick digabungkan tumpuk jadi 10. Jadi kotak kan ya persegi isinya 100, nah itu bisa diwakili. Ada beberapa material Montessori atau aparatus Montessori yang bisa digunakan atau dibuat DIY ya, dibuat sendiri, modifikasi yang bisa digunakan. Mungkin caranya adalah salah satunya demikian. Mana yang bisa digunakan sendiri, dibuat sendiri silakan bisa dibuat. Tetapi kalau hal-hal yang seperti pink power itu memang tidak bisa. Salah satu cara harus membeli material tersebut, yang tidak bisa DIY, membeli. Yang bisa silakan digunakan. Kalau di sentra bisa, nanti bisa dikombinasi ya. Misalnya kalau sentra persiapan, diantaranya adalah material yang dipraktekkan oleh Miss Rosa tadi ya, kaitannya dengan nilai tempat ini, itu bisa dimasukkan di sentra persiapan. Itu contohnya. Oke, mungkin itu Bu Titi. Bagaimana Ibu sudah menjawab? Oke, terima kasih. Ternyata untuk waktu tanya jawab kita sudah selesai. Mohon maaf bagi bunda-bunda yang mungkin masih penasaran. Nah, kita ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Yaya dan Miss Rosa. Beri tepuk tangan yang mulia. Terima kasih Miss dan Bu Yaya untuk materinya yang luar biasa serta ilmu pengetahuannya yang luar biasa juga. Saya persilahkan Bu Yaya dan Miss Rosa untuk kembali. Terima kasih banyak Miss. Oh ada hadiah dari. Oh boleh Miss, nah boleh. Ada berapa Miss Bani? Ada 5. Ada 5. Iya. Kita kasih dulu kepada yang tadi bertanya. Ya. Sama anaknya Miss Rosa juga yang tadi. Oke. Udah betul. Ya. Oke, mari Miss Bani. Mungkin bisa kita panggil yang tanya tadi. Silakan untuk bunda-bunda yang tadi bertanya boleh maju dan anaknya. 1, 2, 3. Terdekat. Kita foto pembelian juga ya. Boleh, silakan. Masih dari sana. Ayo. Terima kasih sudah bertanya, luar biasa. Iya, ntar dibisikin aja ya. Mari Ibu, terima kasih sudah bertanya. Mana? Ini hadiahnya, silakan. Oke. Wah. Terima kasih. Silakan. Satu lagi buat Ibu. Mungkin yang mau mendokumentasikan juga boleh. Satu lagi ya. Buat Ibu ya. Terima kasih. Kita foto sama-sama ya sama Bu Yaya juga. Boleh ke kamera. 1, 2. Oh, geser dulu. Baik. 1, 2, 3. Ganti gaya mungkin. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Iya. Untuk pertamanya. Boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Lakukan ya. Oke. Iya, boleh silakan Bunda Miss Rosa. Thank you untuk kesempatannya yang luar biasa pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kedua materi kita. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada seminar internal yang membahas tentang Montessori and the Early Years, Shaping the Future Through Early Childhood Education. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini.
Akhirnya saya Isabel Isnain selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan.